Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar siang ini? Pasti kalian selalu sehat dan semangat kan? Berjumpa lagi dengan Pak Marno dalam pelajaran agama. Pada siang hari ini kita akan maju pembelajaran kita, yaitu tema 2 Yesus Kristus dan subtema 5 tentang Nabi Elia. Dan hari ini pertemuan kita yang pertama untuk membahas subtema 5 Nabi Elia. Anak-anak, kalian tahu nggak siapa sih Nabi itu? Apa sih tugas-tugasnya? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan membahas bersama-sama pada pembelajaran subtema ini. Nabi adalah seorang utusan Allah yang menyampaikan kebenaran dari Allah untuk mengajak orang bertobat dan kembali kepada Allah. Demikian pun Nabi Elia diutus oleh Allah untuk mengajak orang Israel kembali kepada Allah yang sebenarnya. Anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran kita, mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, Engkau sungguh mencintai kami umat manusia. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, Engkau mengajak kami untuk kembali padamu. Sama seperti Engkau mengutus Nabi Elia untuk mengajak orang Israel kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau sebagai Allah dan sumber kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita melihat tujuan pembelajaran pada subtema yang kelima ini. Yang pertama, menjelaskan arti dan tugas seorang nabi. 2. Menjelaskan alasan dan akibat dari penyembahan berhala. 3. Menyebutkan bentuk-bentuk penyembahan berhala. 4. Menyebutkan contoh-contoh penyembahan berhala pada zaman modern ini. 5. Menceritakan kembali kisah Nabi Elia yang mengingatkan dan meyakinkan Israel untuk tetap setia kepada Allah. 6. Menjelaskan kesalahan-kesalahan orang Israel sehingga Allah menghukum mereka. Dan yang terakhir, yang 7, menulis puisi atau refleksi tentang kebenaran, pertobatan, dan mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Nah, anak-anak, demikian 7 tujuan yang akan kita capai bersama-sama dalam mempelajari dan mendalami materi yang kelima ini. Langkah pertama pembelajaran kita hari ini. Poin pertama, mari bersama-sama kita mengamati berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar berkaitan dengan penyembahan berhala pada zaman sekarang. Pak Marno mau mengajak kalian, mari mengamati gambar-gambar yang ada di buku paket agama. Pelajaran atau subtema yang kelima. Poin kedua, setelah mengamati gambar, mari kita bersama-sama membaca kisah 7 buli emas. Jadi anak-anak, setelah kita mengamati gambar-gambar di atas, mari kita membaca bersama-sama cerita atau kisah tentang 7 buli emas. Mama harap kalian mengamati gambar dan membaca cerita dengan serius, karena Pak Marno akan memberikan tugas sesuai dengan gambar dan cerita yang telah kalian baca. Berikutnya, tugas kalian hari ini, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, setelah melihat gambar-gambar di atas, sebutkan dan jelaskan berhala-berhala pada zaman modern ini. Nomor 2, apa akibatnya jika orang hanya mementingkan berhala-berhala tersebut? Nomor 3, apa saja wujud penyembahan berhala dalam cerita di atas? Nomor 4, mengapa tukang cukur dalam cerita di atas
merasa selalu berkekurangan setelah mendapatkan 7 buli emas. Dan yang terakhir nomor 5, apa akibatnya jika orang hidup dengan serakah dan mengutamakan kebendaan? Demikian tugas hari ini. Anak-anak yang Pamarno kasihi, di zaman modern ini, masyarakat cenderung mencari sesuatu yang serba instan atau dengan kata lain langsung jadi. Banyak orang lebih menempuh jalan pintas seperti melakukan korupsi karena lebih mendewakan uang atau pergi ke dukun untuk memperlancar rezeki. Bisa juga orang lebih mengutamakan uang, bermain game, pujian dan sanjungan, makanan dan pakaian mewah, dan sebagainya. Orang-orang semacam ini menganggap barang duniawi dapat menjamin kebahagiaan atau keberhasilan. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah jaminan keselamatan dan kebahagiaan. Kisah tentang 7 buli emas menggambarkan orang yang berjuang untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan. Hidup tukang cukur menjadi tidak nyaman. Ia hanya berusaha untuk memenuhi buli ke-7 yang belum penuh dengan koin emas. Setan dalam situasi sekarang ini rupanya bermacam-macam, seperti kekuasaan, kesenangan, dan sebagainya. Orang yang mengejar uang tanpa memperhatikan hal-hal lain menunjukkan bahwa ia telah menyembah setan. Kalau orang hanya mengejar kesenangan sendiri tanpa berpikir tentang akibat bagi dirinya dan orang lain, berarti ia sudah menyembah setan. Jadi, orang yang menolak Allah atau lebih mementingkan hal-hal duniawi tentu akan mengalami penderitaan dan juga hidupnya tidak nyaman. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan subtema ini minggu depan. Mari kita akhiri dengan bernyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik dan juga menutup segala aktivitas kita dengan berdoa.
hidupku. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih atas berkat dan tuntunan-Mu kepada kami sampai hari ini. Terima kasih pula untuk kasih-Mu kepada kami selama pembelajaran jarak jauh hari ini. Semoga materi yang diberikan Bapak Ibu Guru menjadi bekal bagi masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.